Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadul Lestari dengan NIM 230 101 201 40 200 dari kelas Ilmu Pemulihan Ternak C, dari kelompok 8 dengan Asbing Kak Firda Tasya Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan mengenai data dummy, di mana mencari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berikut merupakan penjelasan saya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang heritabilitas terlebih dahulu. Jadi heritabilitas itu merupakan parameter untuk mengukur kepentingan relatif antara pengaruh genetik dan lingkungan untuk suatu sifat pada suatu populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hermanto et al. 2017 yang menyatakan bahwa heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur tingkat keterwarisan suatu karakter atau suatu pendugaan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana variabilitas penampilan karakter dalam populasi yang disebabkan oleh peranan dari faktor genetik. Lalu pada perhitungan heritabilitas bobot lahir pada 1 itu didapatkan hasil sebesar 0,36, di mana nilai ini tuh termasuk ke dalam rentang nilai yang tinggi karena lebih dari 0,30. Kemudian pada data heritabilitas bobot sapi pedet 1 didapatkan hasil sebesar 0,5, di mana nilai ini juga termasuk ke dalam rentang yang tinggi karena lebih dari 0,30. Jadi rentang nilai pada heritabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1. Heritabilitas dikatakan rendah apabila nilainya itu 0 sampai 0,15. Kemudian heritabilitas dikatakan sedang apabila nilainya itu 0,15 sampai 0,30, dan heritabilitas dikatakan tinggi apabila nilainya 0,30. Apabila nilai heritabilitas tinggi, maka akan cenderung menghasilkan keturunan dengan penampilan yang sama seperti induknya. Faktor-faktor yang menyebabkan heritabilitas itu diantaranya ada perbedaan jumlah populasi, waktu estimasi, dan genetik serta lingkungan. Hal ini tuh sesuai dengan pendapat dari Tribudi et al. 2021 yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan perbedaan nilai heritabilitas atau tingginya nilai heritabilitas pada beberapa penelitian itu disebabkan oleh perbedaan dari jumlah populasi, waktu estimasi, perbedaan penampilan pada karakter ternak yang dipengaruhi oleh faktor genetik, dan sedikit faktor lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi genetik. Jadi korelasi genetik merupakan parameter derajat keeratan hubungan antara sifat-sifat di antara total rata-rata pengaruh dari gen yang dikandungnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kubangun et al. 2018 yang menyatakan bahwa korelasi genetik berkaitan dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Korelasi genetik ini sangat penting karena apabila dua sifat berkorelasi secara genetik, maka seleksi untuk suatu sifat akan menyebabkan perubahan pada sifat lain. Kemudian pada perhitungan korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi itu didapatkan hasil sebesar 1,4. Hal tersebut menunjukkan bahwa korelasi genetik ini termasuk ke dalam rentang yang sangat tinggi dan lebih dari standar, karena nilai korelasi genetik yang sesuai standar itu -1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hidayati et al. 2015 yang menyatakan bahwa korelasi genetik memiliki rentang dari -1 sampai dengan 1 dengan menghasilkan 4 kemungkinan, yaitu negatif rendah, negatif tinggi, positif rendah, dan positif tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai tinggi rendahnya korelasi genetik itu dipengaruhi oleh tingginya nilai heritabilitas yang umumnya memiliki standar nilai deviasi dan koefisien korelasi dengan faktor lingkungan yang besar. Lalu faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik lebih dari 1 itu mungkin jumlah data pengamatan dan pejantan yang digunakan untuk estimasi sedikit dan variasi antar individunya besar. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Putra et al. 2014 yang menyatakan bahwa tingginya hasil pada korelasi genetik melebihi standar itu bisa disebabkan oleh jumlah data pengamatan yang sedikit dan pejantan yang digunakan
digunakan juga sedikit. Lalu untuk variasi fenotipnya antara individu besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang repeatabilitas. Repeatabilitas itu merupakan ukuran tingkat hubungan antar catatan berulang atau merupakan suatu korelasi antara produksi pada satu periode dengan produksi pada periode yang berikutnya atau parameter yang digunakan untuk pendugaan mutu genetik pada calon induk. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sutisno et al. 2020 yang menyatakan bahwa repeatabilitas itu merupakan bagian dari keragaman fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik serta keragaman lingkungan permanen yang digunakan sebagai parameter genetik untuk pendugaan calon induk. Repeatabilitas sendiri itu dibedakan jadi dua. Yang pertama itu ada repeatabilitas antar kelas, kemudian ada repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas itu digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari sekelompok individu, di mana setiap individu hanya mempunyai dua catatan penampilan dari sifat tersebut. Kemudian repeatabilitas dalam kelas itu digunakan bila setiap individu itu mempunyai lebih dari dua data hasil pengukuran atau penimbangan produksi. Kemudian pada perhitungan repeatabilitas yang telah saya lakukan pada repeatabilitas antar kelas, di mana ini mengukur repeatabilitas antar kelas bobot lahir itu didapatkan hasil sebesar 0,09 atau 9%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini tuh tergolong ke nilai yang rendah karena kurang dari 0,2. Kemudian pada perhitungan repeatabilitas dalam kelas itu didapatkan hasil sebesar 0,05636 atau 5,63%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini tuh termasuk ke dalam nilai yang rendah karena kurang dari 0,2. Jadi rentang nilai repeatabilitas yang standar itu berkisar antara -1 sampai 1. Kemudian dikatakan rendah repeatabilitas itu apabila bernilai kurang dari 0,2. Kemudian dikatakan sedang apabila bernilai 0,2 sampai 0,4 dan dikatakan tinggi apabila bernilai lebih dari 0,4. Nilai repeatabilitas yang mendekati 1 pada ternak itu menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas itu tinggi, artinya kemampuan mengulang produksi yang sama dengan produksi yang pertama itu tinggi juga. Kemudian faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas itu adalah faktor lingkungan dan faktor genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Un et al. 2015 yang menyatakan bahwa repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan, di mana dengan adanya perbedaan antara faktor genetik dan faktor lingkungan ini yang dapat menimbulkan keragaman pada produksi. Praktikum ilmu pemulihan ternak ini tuh memiliki kesimpulan, yaitu mata kuliah ilmu pemulihan ternak ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Lalu agar mahasiswa itu mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengetahui kegunaan dan manfaat dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Lalu pada industri peternakan sendiri tuh materi ini tuh sangat penting digunakan untuk menentukan sistem pemulihan pada ternak dan untuk menentukan dan meningkatkan mutu genetik ternak agar peternak dapat mengalami peningkatan produksi dengan ternak yang memiliki mutu yang baik dan berkualitas. Lalu heritabilitas itu merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kepentingan relatif antara pengaruh genetik dan lingkungan untuk suatu sifat pada suatu populasi dengan rentang nilai 0 sampai 1. Pada perhitungan yang telah saya lakukan, di mana perhitungan heritabilitas bobot lahir pada 1 didapatkan hasil sebesar 0,356, di mana nilai ini tuh termasuk ke dalam nilai heritabilitas yang tinggi karena lebih dari 0,30, sehingga korelasi ragam fenotipik dan ragam genetik akan tinggi dan peningkatan sifat yang diperoleh setelah seleksi akan tinggi juga. Lalu pada perhitungan heritabilitas bobot sapi pada 1 didapatkan hasil sebesar 0,65 atau 65%, di mana hal ini termasuk ke dalam standar nilai yang tinggi karena lebih dari 0,3. Lalu
korelasi genetik itu merupakan parameter yang terkait dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik dengan rentang nilai negatif 1 sampai 1. Pada perhitungan yang telah saya lakukan itu didapatkan nilai korelasi genetik sebesar 1,4, di mana nilai ini tuh menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi berada pada atas standar dan tidak sesuai dengan standar karena nilainya tuh lebih dari negatif 1 sampai 1. Tingginya hasil nilai pada korelasi genetik yang melebihi standar ini dapat disebabkan karena jumlah data pengamatan yang digunakan itu sedikit, kemudian pejantan yang digunakan untuk estimasi juga sedikit, dan variasi fenotip antar individu besar, sehingga hal ini menyebabkan nilai korelasi genetik 1,4 atau lebih dari 1. Lalu, repeatabilitas itu merupakan bagian dari keragaman fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik serta keragaman lingkungan permanen yang digunakan sebagai parameter genetik untuk pendugaan calon induk. Repeatabilitas dibedakan menjadi dua, yaitu ada repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Pada perhitungan repeatabilitas antar kelas yang telah saya lakukan, di mana menghitung bobot lahir itu mendapatkan nilai sebesar 0,09 atau 9%, di mana nilai ini tuh tergolong ke dalam nilai yang rendah karena kurang dari 0,2. Lalu pada perhitungan repeatabilitas dalam kelas, di mana menghitung bobot sapi itu didapatkan hasil sebesar 0,05636 atau 5,63%, di mana repeatabilitas ini tuh tergolong ke dalam nilai yang rendah karena kurang dari 0,2. Jadi nilai repeatabilitas yang standar itu negatif 1 sampai 1. Nilai repeatabilitas mendekati 1 itu menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi, artinya kemampuan mengulang produksi yang sama dengan produksi yang pertama itu sangat tinggi. Sekian dari penjelasan hasil dan pengamatan data dummy, heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.